Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit Jakarta sore itu seolah ikut berdebar dengan hati Bunga. Di balik jendela besar butiknya yang elegan, kota yang sibuk terlihat begitu indah, sama seperti gaun pengantin yang sedang Bunga sentuh dengan penuh cinta. Gaun itu, mahakarya terbarunya, terbuat dari sutra shantung murni dengan taburan mutiara air tawar dan renda chantilly yang didatangkan langsung dari Prancis. Bukan untuk kliennya, melainkan untuk dirinya sendiri. Gaun yang akan ia kenakan di hari pernikahannya dengan Bayu, sang pujaan hati. Bunga, seorang desainer gaun pengantin yang namanya kini mulai dikenal di kalangan atas, tidak pernah membayangkan hidupnya bisa seindah ini. Dulu, ia hanyalah anak dari seorang penjahit kue rumahan. Hidupnya sederhana, penuh dengan aroma vanili dan gula karamel yang selalu harum di dapur kecil ibunya. Namun, berkat ketekunan dan bakatnya yang luar biasa, ia berhasil membuka butik sendiri. Butik itu, Bunga Bridal, kini menjadi salah satu tempat favorit para calon pengantin elit Jakarta. Kisah cintanya dengan Bayu pun bagai dongeng. Mereka bertemu saat sama-sama masih meniti karir. Bunga dengan impian butiknya, dan Bayu yang baru saja pulang dari luar negeri untuk mengambil alih salah satu perusahaan keluarga. Bayu adalah putra satu-satunya dari keluarga Prayoga, pemilik Prayoga Group, sebuah konglomerasi bisnis yang bergerak di bidang properti dan perhotelan. Bayu tampan, cerdas, dan yang paling penting, ia mencintai Bunga apa adanya. Bunga tersenyum tipis saat membayangkan senyum Bayu. "Gaun ini sudah siap, Nona Bunga," ujar Mbak Lastri, asistennya, membuyarkan lamunannya. "Terima kasih, Mbak Lastri. Tolong simpan baik-baik, ya," jawab Bunga. Suaranya terdengar lembut namun penuh kebahagiaan. "Pasti, Nona. Gaun ini terlalu indah untuk tidak dijaga." Bunga memandang butik yang kini menjadi saksi bisu perjuangannya. Ia teringat akan ucapan ibunya. "Bunga, kamu sudah berhasil. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu layak berada dimanapun kamu mau." Namun, di balik semua keindahan ini, ada satu ganjalan yang selalu membayangi. Ibu Bayu, Windy Prayoga. Sejak awal, Windy tidak pernah menyembunyikan ketidaksetujuannya. Bagi Windy, putra satu-satunya yang pewaris tunggal itu harusnya menikah dengan wanita yang sepadan, dari keluarga terpandang yang memiliki koneksi dan kekuasaan. Bukan dengan Bunga, seorang anak penjahit kue yang kini berprofesi sebagai desainer gaun pengantin. Bunga mencoba memahami. Ia sadar status sosialnya sangat berbeda dengan Bayu. Tetapi, ia yakin cinta mereka tulus. Ia berharap seiring berjalannya waktu, Windy bisa melihat ketulusan Bunga dan menerima dirinya. Selama ini, Bayu selalu menjadi bentengnya. Ia selalu membela Bunga di hadapan ibunya, meyakinkan bahwa Bunga adalah wanita yang tepat untuknya. Malam itu, di kediaman mewah keluarga Prayoga, Bunga dan Bayu sedang makan malam bersama. Suasana terasa tegang. Windy duduk di ujung meja, matanya sesekali melirik sinis ke arah Bunga. Ayah Bayu, Tuan Prayoga, lebih banyak diam, seolah menghindari ketegangan yang sudah menjadi pemandangan sehari-hari. "Gaunmu sudah jadi, Bunga?" tanya Bayu, mencoba mencairkan suasana. Bunga tersenyum. "Sudah, Mas Bayu. Aku tidak sabar menunjukkannya padamu. Gaun itu terinspirasi dari taman di belakang rumahmu." Wajah Bayu berseri-seri. "Pasti cantik sekali, sayang." "Tentu saja," timpal Windy dengan nada sarkas. "Gaun buatan desainer ternama. Siapa lagi kalau bukan putri tunggal keluarga Prayoga yang akan memakainya?" "Oh, tunggu. Maksud saya calon menantu. Meskipun berasal dari kalangan biasa, semoga kamu bisa beradaptasi dengan lingkungan kami." Hati Bunga teriris. Ia mencoba menelan sakit hatinya. Bayu segera memegang tangannya di bawah meja. "Mama, sudahlah. Bunga adalah Bunga. Mama tidak perlu membanding-bandingkan," ucap Bayu, tegas namun tetap sopan. "Saya tidak membandingkan, Bayu. Saya hanya menyayangkan. Dari sekian banyak wanita dari keluarga terpandang yang mengenalmu, kenapa kamu malah memilih yang kamu tahu sendiri," balas Windy, sengaja menggantungkan kalimatnya. Bunga menunduk, mencoba menyembunyikan air matanya yang nyaris jatuh. Ia mengambil napas dalam-dalam. "Tante Windy, saya tahu saya tidak berasal dari keluarga terpandang. Tapi, saya akan buktikan bahwa saya bisa menjadi istri yang baik untuk Bayu." Windy tertawa kecil. "Menjadi istri yang baik? Itu mudah. Tapi menjadi pendamping yang sepadan? Saya rasa kamu perlu banyak belajar."
Apalagi nanti saat harus menghadapi relasi bisnis kami yang notabene dari kalangan elit. Bayu tidak tahan lagi. Cukup, Mama. Pernikahan ini akan tetap terjadi, suka atau tidak suka. Bunga adalah calon istriku, dan aku tidak ingin mendengar lagi ucapan seperti ini. Windy memandang putranya, wajahnya menegang. Baiklah, kalau itu maumu. Tapi ingat, Bayu, suatu saat nanti, kamu akan tahu mana yang terbaik. Kamu akan menyesal. Malam itu, Bunga pulang dengan hati hancur. Ia tidak mengerti mengapa Windy begitu membencinya. Ia tidak pernah meminta apa-apa dari keluarga Prayoga. Ia hanya ingin menikahi Bayu. Keesokan harinya, Bunga mencoba melupakan perkataan Windy. Ia sibuk mengurus persiapan pernikahan. Semua detail ia kerjakan dengan teliti. Ia berharap, di hari pernikahan nanti, Windy akan luluh melihat kebahagiaan mereka. Hari yang dinanti pun tiba. Gedung pernikahan di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta dihias layaknya taman bunga terindah. Bunga mengenakan gaunnya yang elegan, terlihat seperti bidadari. Bayu menatapnya dengan penuh cinta saat mereka mengucapkan janji pernikahan. Bunga berpikir, inilah mimpi yang menjadi kenyataan. Ini adalah awal dari kebahagiaan abadi mereka. Tetapi, ia salah. Kebahagiaan itu hanyalah ilusi yang sangat rapuh. Saat resepsi, ia melihat Windy tersenyum sinis dari jauh. Senyum itu membuat Bunga merinding. Ia mengabaikannya, memilih fokus pada kebahagiaan yang sedang ia rasakan. Ia tidak tahu, senyum sinis itu adalah pertanda dari badai yang akan datang. Badai yang akan menghancurkan segalanya. Bunga, yang berdiri di pelaminan, melihat ibunya yang duduk di kursi VIP, tersenyum bangga padanya. Hatinya menghangat. Ia merasa sempurna. Ia memiliki Bayu, dan ia memiliki ibu yang selalu mendukungnya. Ia yakin, cinta akan mengalahkan segalanya. Ia tidak tahu, di balik senyum ibunya, ada sebuah penghinaan yang siap dilemparkan kepadanya. Malam itu, ia akan tahu bahwa cinta tidak selalu bisa mengalahkan perbedaan. Kadang, perbedaan itu bisa menjadi alat penghancur yang paling kejam. Dan Bunga akan menjadi saksi kehancuran mimpinya, di depan mata semua orang. Resepsi pernikahan Bunga dan Bayu adalah puncak dari kemegahan yang tak tertandingi. Aula Grand Ballroom di Hotel Prayoga diubah menjadi taman bunga yang memukau. Ribuan mawar putih dan peoni merah muda menghiasi setiap sudut, menciptakan suasana romantis yang memabukkan. Tamu-tamu dari kalangan elit Jakarta bertebaran, mengenakan gaun malam dan tuxedo termahal, menyaksikan pasangan yang tampak serasi di atas pelaminan. Bunga, dengan gaun putihnya yang elegan, berdiri di samping Bayu, yang gagah dalam balutan tuxedo hitam. Mereka tampak seperti raja dan ratu malam itu. Di tengah sorak-sorai dan pujian, Bunga berusaha keras untuk menikmati setiap detiknya. Namun, ada satu pemandangan yang tak bisa ia hindari, Windy Prayoga. Ibu mertuanya itu berdiri di dekat pelaminan, matanya menatap tajam, senyumnya tipis dan penuh arti. Bunga tahu, di balik senyum itu, ada kebencian yang mendalam. Ia mencoba mengabaikannya, memfokuskan pandangannya pada ibu kandungnya, Ibu Santi, yang duduk anggun di kursi kehormatan. Ibu Santi, dengan kebaya brokat coklatnya yang sederhana namun tetap menawan, tersenyum tulus. Matanya berkaca-kaca, penuh kebanggaan melihat putrinya kini hidup bahagia. Bunga membalas senyum ibunya, merasa hatinya sedikit tenang. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Pembawa acara mengumumkan bahwa kini saatnya bagi Windy Prayoga, ibunda mempelai pria, untuk memberikan sambutan. Seluruh perhatian tamu tertuju pada Windy. Dengan langkah anggun, Windy naik ke panggung kecil di samping pelaminan, mikrofon di tangannya. Selamat malam, para hadirin yang terhormat. Windy memulai dengan suara yang tenang dan berwibawa. Saya, Windy Prayoga, ibu dari mempelai pria, Bayu Prayoga. Malam ini, putra saya yang tampan dan cerdas, akhirnya menemukan pasangannya. Tentu saja, sebagai seorang ibu, saya memiliki mimpi dan harapan besar untuknya. Saya selalu membayangkan ia akan menikah dengan wanita yang sepadan, dari keluarga terpandang yang bisa membantu menjaga nama baik keluarga Prayoga. Tawa kecil dan bisik-bisik mulai terdengar. Bunga merasa darahnya berdesir. Bayu menggenggam tangannya erat, isyarat untuk tetap tenang. Windy melanjutkan, dengan senyum yang lebih lebar. Namun, takdir berkata lain. Putra saya jatuh cinta pada Bunga. Seorang gadis yang datang dari latar belakang yang sangat sederhana. Ayahnya seorang penjahit, dan ibunya ibunya adalah penjahit kue yang kini membuka bisnis kecil-kecilan. Sungguh, sebuah kisah cinta yang layak diangkat menjadi sinetron. Cinderella dan Pangeran Prayoga.
Suasana mendadak hening. Tamu-tamu saling berpandangan, bingung harus bereaksi seperti apa. Bunga merasa seperti ditelanjangi di depan ratusan pasang mata. Bayu segera mengambil mikrofon dari tangan ibunya. "Mama, ini bukan waktunya untuk..." Windy menepis tangan Bayu. "Tunggu dulu, Bayu. Mama belum selesai." Ia kembali menatap Bunga dengan tatapan merendahkan. "Tapi, sebagai keluarga besar, kami menerima Bunga dengan tangan terbuka. Kami berharap Bunga bisa belajar dan beradaptasi. Kami berharap Bunga bisa meninggalkan masa lalunya dan menjadi bagian dari keluarga kami. Kami berharap Bunga bisa menjadi nyonya rumah yang baik, tidak seperti ibunya yang hanya tahu cara menjahit kain dan membuat kue." Kalimat terakhir itu adalah paku terakhir yang menancap di hati Bunga. Air matanya sudah tak bisa ia tahan lagi. Namun, ia tidak sendiri yang merasa sakit. Di kursi VIP, Ibu Santi, yang mendengarkan setiap kata-kata kejam itu, terlihat pucat pasi. Tangannya gemetar, memegang erat tas kecilnya. Windy melihat ke arah Ibu Santi. Senyum kemenangan terukir di bibirnya. Ia memanggil pelayan yang membawa nampan berisi kue pernikahan yang indah. "Nah, sekarang kita akan potong kue ini. Kue ini terlalu mewah untuk disia-siakan, bukan?" Semua orang kembali fokus pada Windy. Ia mengambil pisau kue perak dan memotong sepotong besar kue. Namun, alih-alih memberikannya kepada Bunga atau Bayu, ia berbalik. Ia berjalan turun dari panggung, menuju kursi Ibu Santi. Tepat saat ia berada di depan Ibu Santi, Windy tersandung. Sengaja, kue di nampan itu terlempar, dan jatuh tepat di pangkuan Ibu Santi. Krim putih, butter ceream, dan remahan kue memenuhi kebaya Ibu Santi. Ibu Santi terkejut, namun ia tidak berteriak. Ia hanya diam, menunduk, air matanya jatuh membasahi pipinya yang kini tertutup krim kue. "Ya ampun, maafkan saya, Ibu," ucap Windy dengan nada yang dibuat-buat panik. "Saya tidak sengaja. Ini semua salah sepatu saya yang licin. Pelayan, tolong bersihkan ini." Seluruh ruangan hening. Tamu-tamu terdiam, shock. Beberapa dari mereka menutupi mulut dengan tangan mereka, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Bayu segera turun dari pelaminan dan berlari menghampiri ibunya Bunga. "Mama Santi, maafkan ibu saya." Bayu berlutut, mencoba membersihkan noda kue di kebaya Ibu Santi. Namun, Ibu Santi menggeleng. Ia hanya menangis dalam diam, air matanya mengalir tanpa suara, membasuh noda kue yang memalukan itu. Melihat ibunya diperlakukan seperti itu, hati Bunga serasa hancur berkeping-keping. Amarahnya memuncak, mengalahkan rasa malu dan sedih. Ia melihat mata ibunya yang kini tak lagi memancarkan kebanggaan, melainkan rasa sakit dan malu yang teramat sangat. Bunga menyadari satu hal. Ini bukan lagi soal perbedaan status. Ini adalah penghinaan yang disengaja. Ini adalah serangan pribadi terhadap ibunya, wanita yang telah melahirkannya dan membesarkannya dengan penuh cinta. Bunga berjalan turun dari pelaminan. Langkahnya mantap, penuh amarah. Ia tidak lagi peduli pada gaun mahalnya, pada tatapan para tamu, atau pada Bayu yang memanggil-manggil namanya. Ia hanya melihat satu hal, ibunya yang menangis dalam diam. Windy tersenyum puas melihat kekacauan yang ia ciptakan. Ia merasa menang. Ia telah mempermalukan keluarga Bunga di depan semua orang, membuktikan bahwa mereka tidak layak berada di sini. Bunga berdiri di depan Ibu Santi. Ia menatap Windy. Tatapannya tajam, penuh kebencian. Bunga mengambil mikrofon dari tangan pembawa acara. Seluruh mata kembali tertuju padanya. "Selamat malam." Suara Bunga bergetar, namun ia mencoba mengontrolnya. "Saya, Bunga. Saya meminta maaf kepada semua tamu yang hadir. Malam ini, mimpi saya hancur. Saya pikir, cinta bisa mengalahkan segalanya. Tapi saya salah." Bayu mencoba mengambil mikrofonnya, tapi Bunga menepisnya. "Tidak, Mas Bayu, ini harus saya katakan." Bunga memandang semua orang. "Malam ini, di depan kalian semua, di depan ibu saya yang telah dipermalukan." Bunga menunjuk ke arah ibunya. "Saya, Bunga, memutuskan untuk membatalkan pernikahan ini." Gedung pernikahan yang tadinya hening, kini riuh dengan bisik-bisik dan seruan terkejut. Windy terkejut. Senyumnya luntur, digantikan oleh ekspresi marah. "Apa yang kamu katakan, Bunga? Kamu tidak bisa melakukan ini," teriak Bayu, suaranya dipenuhi kepanikan. Namun, Bunga tak lagi melihat Bayu sebagai pangerannya. Ia hanya melihatnya sebagai putra dari wanita yang telah menghancurkan hati ibunya. Bunga tidak melihat masa depan indah bersamanya lagi.
Yang ia lihat hanyalah penderitaan dan penghinaan yang akan terus berlanjut. Bunga berlutut di depan ibunya, memeluknya erat. "Ibu, maafkan Bunga. Bunga janji, Bunga tidak akan biarkan ini terjadi lagi. Bunga janji, suatu hari nanti, mereka akan menyesal seumur hidup telah mempermalukan ibu. Bunga akan membalas semua ini." Ibu Santi memeluk Bunga, tangisnya pecah. Bunga bangkit, menatap Windy dan Bayu dengan mata penuh dendam. "Saya tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan ini. Mulai sekarang, saya akan membuat kalian semua menyesal," ucapnya dingin. Suara Bunga yang mengumumkan pembatalan pernikahan menggema di seluruh Grand Ballroom, menciptakan gelombang keheningan yang mencekam. Bisik-bisik yang tadinya riuh mendadak berhenti. Ratusan pasang mata tertuju pada Bunga, yang kini berdiri di samping ibunya, dengan gaun pengantinnya yang indah namun kini terasa dingin dan hampa. Wajahnya yang semula memancarkan kebahagiaan, kini membeku dalam ekspresi kemarahan dan sakit hati yang mendalam. Bayu, yang masih berlutut di depan Ibu Santi, mendongak, matanya membelalak tak percaya. "Apa yang kamu katakan, Bunga? Ini tidak lucu," serunya, suaranya pecah oleh kepanikan. Ia bangkit dan melangkah mendekati Bunga. "Aku tidak bercanda, Mas Bayu," jawab Bunga, suaranya kini terdengar tenang dan dingin, sebuah kontras yang menakutkan dengan kekacauan di sekelilingnya. "Pernikahan ini sudah selesai. Semua sudah berakhir." Windy, yang semula terkejut, kini kembali menguasai diri. Ekspresi amarahnya berubah menjadi tawa mengejek. Ia bertepuk tangan pelan, menarik perhatian semua orang. "Lihatlah, hadirin sekalian. Ini adalah konsekuensi dari menikahi wanita dari kalangan biasa. Sedikit masalah saja, mereka langsung menyerah dan drama." Tawa sinis Windy memecah keheningan. Dia pikir dia bisa menghancurkan keluarga Prayoga dengan pembatalan ini? "Jangan konyol. Justru ini penyelamat. Kami tidak jadi memiliki menantu yang hanya akan menjadi aib di kemudian hari. Silakan saja, Bunga. Pergilah. Kembali ke tempat asalmu yang sederhana itu." Hati Bunga terasa sakit dan perih, tetapi ia menahan dirinya untuk tidak menangis. Ia memandang Windy dengan tatapan penuh kebencian. "Tante Windy, Anda akan menyesal seumur hidup telah berbicara seperti itu," ucapnya. "Malam ini, Anda telah mempermalukan ibu saya. Dan saya tidak akan pernah melupakannya." Bayu mencoba menengahi. "Bunga, jangan dengarkan Mama. Dia tidak bermaksud." "Tidak bermaksud?" potong Bunga, menatap Bayu dengan mata berkaca-kaca. "Apakah Mas Bayu tidak melihat apa yang baru saja terjadi? Ibu Mas Bayu telah dengan sengaja menjatuhkan kue pernikahan ke ibu saya, lalu menertawakannya di depan semua orang. Dan Mas Bayu masih membela ibumu." "Aku tidak membelanya. Aku hanya mencoba menjelaskan." Bayu terlihat frustrasi. "Bunga, tolong, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Jangan biarkan emosi sesaat menghancurkan segalanya." "Emosi sesaat?" Bunga tertawa getir. "Penghinaan ini bukan emosi sesaat, Mas Bayu. Ini adalah kebenaran. Kebenaran bahwa keluargamu tidak pernah menerima saya dan keluarga saya. Kebenaran bahwa aku adalah orang asing di sini." Tiba-tiba, Tuan Prayoga, ayah Bayu, berjalan mendekat. Ia melihat putranya yang tampak hancur dan istrinya yang puas. Ia menatap Bunga. "Bunga, saya minta maaf atas kelakuan istri saya. Saya mohon, pikirkan lagi. Bayu sangat mencintaimu." Bunga memandang Tuan Prayoga. Ada sedikit kebaikan di mata pria tua itu, tapi itu tidak cukup. Kerusakan sudah terlalu besar. Luka di hati ibunya terlalu dalam. Ia menggeleng. "Maaf, Tuan Prayoga. Tapi janji pernikahan yang kami ucapkan hari ini, sudah dinodai oleh kebencian. Saya tidak bisa melanjutkan ini." Ia berbalik, menatap ibunya yang kini berdiri tegak di sampingnya, meski air mata masih membasahi pipinya. Bunga mengambil sapu tangan dari saku gaunnya, dan dengan lembut membersihkan sisa krim kue dari wajah ibunya. Tangannya gemetar, tetapi hatinya penuh dengan tekad. "Ibu," bisik Bunga, suaranya lembut, namun penuh janji. "Maafkan Bunga. Maafkan Bunga karena sudah membuat ibu malu. Tapi mulai hari ini, Bunga janji. Mereka akan membayar mahal untuk ini. Bunga janji, mereka akan menyesal telah meremehkan kita. Mereka akan tahu siapa Bunga dan ibu yang sebenarnya." Ibu Santi, dengan mata sembabnya, memeluk Bunga erat. "Tidak, Nak. Kamu tidak salah. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Ibu bangga padamu." Melihat Bunga dan ibunya yang berpelukan, Bayu melangkah maju. "Bunga, jangan pergi.
Aku mohon. Namun, Bunga mengabaikannya. Ia melirik ke arah Windy yang masih berdiri di sana dengan senyum sinis. Anda pikir Anda sudah menang, Tante Windy? Ini baru permulaan, ucap Bunga, tatapannya tajam seperti pisau. Anda akan menyesal. Saya akan pastikan itu. Tanpa menoleh lagi, Bunga menggandeng tangan ibunya. Mereka berjalan meninggalkan panggung, melewati para tamu yang masih terkejut. Langkah mereka mantap. Gaun pengantin Bunga yang indah terlihat sangat ironis dengan suasana penuh kesedihan dan amarah. Pintu besar ballroom terbuka, dan mereka melangkah keluar, meninggalkan kemewahan, janji, dan cinta yang telah hancur berkeping-keping. Di balik pintu yang tertutup, Bayu jatuh berlutut, wajahnya dihiasi air mata dan kebingungan. Ayahnya menepuk pundaknya, mencoba menenangkannya. Sementara itu, Windy tersenyum penuh kemenangan. Lihat, kan? Aku sudah bilang, dia tidak sepadan. Dia tidak pantas menjadi bagian dari keluarga kita. Windy merasa dirinya telah memenangkan pertempuran. Ia berhasil mengusir Bunga dari kehidupan putranya. Ia tidak tahu bahwa apa yang ia lakukan malam itu bukanlah kemenangan, melainkan awal dari kehancuran yang lebih besar. Ia tidak tahu bahwa Bunga yang baru saja ia usir adalah Bunga yang berbeda. Bunga yang dulunya penuh cinta dan harapan, kini telah berubah menjadi Bunga yang dipenuhi dendam. Bunga yang akan kembali, bukan sebagai menantu yang lemah, melainkan sebagai musuh yang paling menakutkan. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja menciptakan musuh yang suatu hari nanti akan membuat hidupnya hancur. Ia tidak tahu bahwa janji Bunga untuk balas dendam adalah janji yang akan ditepati. Bunga dan ibunya masuk ke dalam mobil. Ibunya menangis terisak. Bunga tidak menangis. Matanya kering, namun hatinya membara. Ia memandang ke belakang, melihat gedung pernikahan yang megah itu. Di sana, Bayu pasti sedang bingung dan terluka. Di sana, Windy pasti sedang tertawa penuh kemenangan. Tapi Bunga tahu, tawa itu tidak akan bertahan lama. Malam ini adalah awal dari segalanya. Malam ini, Bunga mati. Dan dari abu kehancuran itu, akan lahir sosok Bunga yang baru. Sosok yang kuat, dingin, dan siap untuk membalas dendam. Malam setelah pembatalan pernikahan yang memalukan itu, Bunga dan Ibu Santi kembali ke rumah kecil mereka. Gaun pengantin yang indah kini terasa berat, dingin, dan penuh dengan kenangan buruk. Bunga tidak menangis. Air matanya sudah mengering, tergantikan oleh amarah yang membakar dan tekad yang membaja. Sementara itu, Ibu Santi menangis dalam diam, membersihkan sisa krim kue yang masih menempel di kebaya brokatnya. Ibu, Bunga memecah keheningan. Bunga minta maaf. Ibu Santi menggeleng. Tidak, Nak. Kamu tidak salah. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Ibu bangga padamu. Namun, Bunga tahu ibunya terluka. Luka itu bukan hanya karena penghinaan Windy, tetapi juga karena ia harus menyaksikan mimpi putrinya hancur di depan mata semua orang. Bunga membantu ibunya melepaskan kebaya yang ternoda. Saat itulah Bunga membuat keputusan besar. Keesokan harinya, Bunga membuka butiknya, Bunga Bridal. Butik yang menjadi saksi bisu perjuangan dan kesuksesannya. Gaun pengantinnya yang tergantung di sana, kini terlihat seperti ejekan. Gaun itu seharusnya membawa kebahagiaan, tetapi justru menjadi simbol dari kehancuran mimpinya. Bunga menatap gaun itu, lalu ia mengambil gunting dan memotongnya menjadi serpihan-serpihan kecil. Ia memotong setiap benang sutra, setiap mutiara, setiap helai renda, seolah memotong semua kenangan tentang Bayu dan keluarganya. Ibu Santi, yang melihat Bunga di butik, terkejut. Bunga, apa yang kamu lakukan? Aku menutup butik ini, Bu, jawab Bunga, suaranya mantap. Aku tidak akan lagi membuat gaun pengantin. Gaun pengantin hanya membawa kepalsuan dan air mata. Tapi ini butik impianmu, ucap Ibu Santi, suaranya bergetar. Impian itu sudah mati, Bu, balas Bunga, tanpa menoleh. Mimpi baru sudah lahir. Bunga menjual semua peralatan butiknya. Gaun-gaun yang belum selesai, bahan-bahan kain, semua ia jual. Dengan uang dari penjualan itu, ditambah dengan tabungan yang ia miliki, Bunga memulai bisnis baru. Bisnis yang lebih dekat dengan hati ibunya, kue. Mulai sekarang, kita akan membuat kue, Bu, kata Bunga pada ibunya. Kita akan membuat kue yang paling enak dan paling indah. Kita akan tunjukkan kepada mereka bahwa seorang penjahit kue juga bisa sukses. Ibu Santi tersenyum, air matanya menetes. Ia tahu, Bunga bukan hanya ingin sukses. Bunga ingin membuktikan sesuatu. Ia ingin membalas dendam.
Bunga dan ibunya memulai semuanya dari nol. Mereka kembali ke dapur kecil di rumah mereka. Dapur yang dulu menjadi saksi bisu masa kecil Bunga, kini menjadi saksi bisu perjuangan mereka yang baru. Bunga yang dulu hanya tahu cara mendesain gaun, kini harus belajar cara membuat kue yang sempurna. Ia belajar dari ibunya, yang dengan sabar mengajarinya cara memilih bahan terbaik, cara mengocok adonan hingga mengembang, dan cara menghias kue dengan indah. Hari-hari mereka dipenuhi dengan aroma butter ceream dan coklat. Mereka berdua bekerja keras, dari pagi hingga larut malam. Bunga mendesain kue, sementara ibunya yang ahli dalam rasa, memastikan kue mereka tidak hanya cantik, tetapi juga lezat. Mereka memulai dengan menerima pesanan dari tetangga dan teman-teman dekat. Dari mulut ke mulut, kabar tentang kue buatan mereka pun menyebar. Berbeda dengan kue pernikahan yang gagal dan memalukan itu, kue-kue buatan Bunga dan ibunya membawa kebahagiaan. Kue-kue mereka tidak hanya lezat, tetapi juga memiliki desain yang unik dan personal. Mereka membuat kue untuk ulang tahun, perayaan, dan acara-acara kecil lainnya. Nama Bunga yang dulu dikenal sebagai desainer gaun pengantin kini dikenal sebagai desainer kue. Nama bisnis mereka, Bunga es Sweet Revenge, adalah sebuah lelucon kecil antara Bunga dan ibunya. Tidak ada yang tahu arti di balik nama itu, kecuali mereka berdua. Bagi Bunga, setiap kue yang ia buat adalah sebuah langkah kecil menuju balas dendam. Setiap senyum dari pelanggan, setiap pujian atas kue mereka, adalah sebuah kemenangan kecil. Bisnis mereka berkembang pesat. Pesanan datang dari berbagai kalangan. Bunga dan ibunya kini memiliki tim kecil. Mereka menyewa sebuah ruko kecil dan mengubahnya menjadi toko kue yang chic dan modern. Bunga tidak lagi menggunakan uang tunai. Semua transaksi menggunakan sistem online, membuatnya terlihat profesional dan terpercaya. Suatu hari, Bunga melihat sebuah majalah bisnis. Di halaman depan, ada foto Bayu. Ia terlihat tampan dan gagah, tetapi ada sorot kesedihan di matanya. Artikel itu menulis tentang kesulitan yang dihadapi oleh Prayoga Group. Saham mereka anjlok, dan mereka kehilangan beberapa investor besar. Bunga tersenyum tipis. Ini adalah berita yang ia tunggu-tunggu. Ibu Santi, yang melihat Bunga memegang majalah itu, menatapnya dengan khawatir. Bunga, sudah cukup. Kamu sudah sukses. Lupakan mereka. Tidak, Bu, jawab Bunga, matanya dingin. Ini belum cukup. Mereka harus merasakan penderitaan yang sama seperti yang ibu rasakan. Mereka harus merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Ibu Santi hanya bisa menghela napas. Ia tahu, putrinya sudah berubah. Bunga yang dulu ceria dan penuh cinta, kini menjadi sosok yang penuh dengan ambisi dan dendam. Ia adalah Bunga yang baru, Bunga yang kuat, yang tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya diperlakukan semena-mena. Transformasi Bunga bukan hanya soal bisnis. Ia juga mengubah dirinya. Ia belajar tentang dunia bisnis, tentang pasar, tentang persaingan. Ia belajar cara bersikap dingin dan profesional, menyembunyikan emosinya di balik senyum tipis. Ia menjadi sosok yang sulit disentuh, namun sangat dihormati. Bunga tahu, ini adalah permulaan. Ini hanyalah langkah pertama dari rencana balas dendam yang sudah ia susun dengan matang. Ia akan menggunakan kue, bisnis yang ia kuasai, untuk membalas perbuatan mereka. Ia akan membuktikan bahwa seorang penjahit kue bisa mengalahkan konglomerat properti. Ia akan membuktikan bahwa ia tidak hanya bisa membuat kue yang manis, tetapi juga balas dendam yang sangat memuaskan. Dan ia akan melakukannya dengan cara yang paling tidak mereka duga. Bulan-bulan berlalu. Toko kue Bunga, Bunga es Sweet Revenge, telah menjadi pembicaraan di seluruh kota. Bukan hanya karena kue-kuenya yang lezat, tetapi juga karena desainnya yang inovatif dan unik. Bunga, dengan kecerdasan artistiknya yang dulu ia gunakan untuk gaun pengantin, kini mengalihkannya sepenuhnya pada kreasi kue. Namun, di balik kesuksesan yang ia bangun, hati Bunga tetap dingin. Senyum yang ia berikan pada pelanggan adalah senyum profesional, jauh dari kehangatan yang dulu ia miliki. Dendam itu adalah bahan bakar. Dendam itu memberinya kekuatan untuk bekerja lebih keras, berpikir lebih cerdas, dan melangkah lebih jauh. Bunga tahu, kesuksesan finansialnya hanyalah awal. Tujuan utamanya bukanlah uang, melainkan kehancuran keluarga Prayoga, terutama Windy. Ia ingin mereka merasakan penderitaan yang sama, bahkan lebih buruk, dari apa yang ia dan ibunya rasakan di hari pernikahan itu. Suatu sore, saat tokonya sudah tutup, Bunga bertemu dengan seorang pria parubaya di sebuah kafe tersembunyi. Pria itu bernama Pak Heru, seorang detektif swasta yang dikenal karena keahliannya. Bunga telah mendapatkan rekomendasi tentang Pak Heru dari salah satu kliennya yang sangat terpercaya. Bunga duduk dengan tenang,
matanya menatap tajam ke arah detektif itu. "Jadi, Anda ingin saya mencari tahu tentang keluarga Prayoga?" tanya Pak Heru, meletakkan secangkir kopi di meja. Bunga mengangguk. "Ya, saya ingin semua informasi. Mulai dari perusahaan mereka, saham, investor, sampai masalah keuangan pribadi mereka. Saya ingin tahu segalanya. Setiap detail, sekecil apapun." "Itu permintaan yang sangat spesifik dan sensitif, Nona Bunga," ujar Pak Heru, alisnya terangkat. "Ini akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit." "Saya tidak peduli," jawab Bunga dingin. "Uang bukan masalah. Yang penting, saya ingin laporan yang akurat dan rahasia. Tidak ada seorang pun yang boleh tahu tentang ini." Pak Heru menatap Bunga. Ia melihat sesuatu di mata wanita muda itu yang membuatnya sedikit bergidik. Bukan kebencian biasa, melainkan kebencian yang mendalam dan dingin. Ia mengangguk. "Baik, Nona. Saya mengerti. Saya akan segera bekerja." Bunga pulang malam itu, hatinya merasa sedikit lega. Bagian dari rencananya kini sudah berjalan. Ia tahu, untuk mengalahkan musuhnya, ia harus mengenal mereka lebih baik dari diri mereka sendiri. Ia harus menemukan kelemahan mereka, lubang-lubang rahasia yang mereka tutupi dari dunia. Dan ia yakin, keluarga Prayoga, dengan segala kemegahan mereka, pasti memiliki banyak rahasia. 1 minggu, 2 minggu, sebulan. Bunga menunggu dengan sabar. Ia tetap menjalankan bisnis kuenya dengan profesionalisme tingkat tinggi, memastikan tidak ada celah untuk kegagalan. Ia bahkan mulai mengembangkan strategi baru, menciptakan kue-kue dengan sentuhan teknologi dan seni yang belum pernah ada sebelumnya. Semua itu ia lakukan untuk satu tujuan, menjadi lebih kuat. Hingga akhirnya, sebuah paket tiba di tokonya. Itu dari Pak Heru. Bunga membawanya ke kantornya, sebuah ruangan kecil di lantai 2 yang hanya bisa ia masuki. Ia mengunci pintu dan membuka amplop itu. Di dalamnya, ada tumpukan dokumen tebal dan sebuah flash drive. Bunga mulai membaca. Laporan itu merinci setiap aspek dari Prayoga Group. Laporan itu menjelaskan bagaimana perusahaan yang awalnya didirikan dengan kokoh oleh ayah Bayu, perlahan-lahan mulai goyah setelah Windy dan Bayu mengambil alih sebagian besar kendalinya. Windy, yang terlalu fokus pada gaya hidup mewah dan pesta, dan Bayu, yang terlalu banyak berinvestasi pada proyek-proyek berisiko tinggi tanpa perhitungan matang, telah membuat perusahaan mereka berada di ambang kehancuran. Bunga membaca tentang hutang yang menumpuk, saham yang anjlok drastis, dan beberapa proyek fiktif yang dilakukan oleh oknum-oknum di dalam perusahaan yang Windy tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu. Mereka membutuhkan investor baru, tetapi tidak ada yang mau berinvestasi karena reputasi perusahaan yang sudah buruk. Air mata Bunga jatuh, bukan karena sedih, melainkan karena ia tahu. Ia telah menemukan kelemahan mereka. Mereka tidak sesempurna dan sekuat yang mereka tunjukkan. Mereka rapuh, dan kehancuran mereka hanyalah masalah waktu. Bunga kemudian membuka flash drive itu. Di dalamnya, ada beberapa foto dan video. Foto-foto Bayu yang tampak stres saat bertemu dengan para bankir, foto-foto Windy yang sedang berfoya-foya di sebuah pesta mewah, dan video singkat tentang Windy yang terlihat marah-marah pada karyawannya, menunjukkan sifat aslinya yang arogan. Bunga mengambil napas dalam-dalam. Ini semua adalah senjata. Senjata yang akan ia gunakan untuk menjatuhkan mereka. Ia menyadari, rencananya harus lebih cermat. Ia tidak bisa hanya mengandalkan kehancuran mereka dari dalam. Ia harus menjadi katalisator. Ia harus menjadi orang yang mendorong mereka ke jurang kehancuran. Bunga mengambil selembar kertas dan mulai menulis. Ia menyusun sebuah mind map yang rumit. Di tengahnya, ada tulisan, Keluarga Prayoga. Di sekelilingnya, ada banyak cabang-cabang kecil, yang merinci setiap kelemahan dan setiap titik kontak yang bisa ia manfaatkan. Ia mulai merencanakan cara untuk menyebarkan informasi negatif tentang mereka, cara untuk memanipulasi pasar, dan cara untuk muncul sebagai pahlawan yang kemudian akan menjadi musuh terbesar mereka. Ia tahu, rencananya akan berisiko. Rencananya akan membuatnya menjadi orang yang dingin dan manipulatif, sama seperti Windy. Tapi ia tidak peduli. Hatinya sudah mati. Yang tersisa hanyalah tekad untuk membalas dendam. Bunga sudah siap. Ia sudah mengumpulkan semua informasi yang ia butuhkan. Dan kini, saatnya untuk memulai. Balas dendam ini akan menjadi balas dendam yang paling manis, seindah kue-kue yang ia buat. 3 bulan setelah Bunga menerima laporan dari Pak Heru, ia merasa sudah siap. Informasi yang ia dapatkan bukan hanya sekadar data, melainkan senjata. Kini, saatnya ia menggunakan senjata-senjata itu untuk memulai pertempuran. Bunga tahu, ia tidak bisa menyerang keluarga Prayoga secara langsung. Ia harus menyerang dari dalam,
dari lingkaran terdekat mereka, dari dunia bisnis yang mereka bangga-banggakan. Bunga mulai memperluas jaringan bisnisnya. Ia tidak lagi hanya fokus pada toko kue miliknya. Ia mulai memasuki dunia catering korporat, menawarkan kue-kue mewahnya untuk acara-acara perusahaan, pertemuan bisnis, dan gala dinner yang dihadiri para pengusaha kelas kakap. Penampilannya pun berubah. Bunga yang dulunya sederhana, kini tampil elegan dan berkelas. Ia memakai gaun-gaun rancangan desainer ternama, merias wajahnya dengan riasan minimalis namun memukau, dan selalu membawa aura percaya diri yang sulit ditembus. Salah satu klien besar pertamanya adalah Tuan Sanjaya, seorang konglomerat properti yang menjadi pesaing utama Prayoga Group. Tuan Sanjaya, seorang pria parubaya yang cerdik, terkesan dengan kue-kue buatan Bunga yang tidak hanya lezat, tetapi juga merefleksikan citra perusahaannya dengan sempurna. Bunga menggunakan kesempatan ini untuk membangun hubungan yang lebih dari sekadar bisnis. Pada sebuah acara gala dinner yang diadakan Tuan Sanjaya, Bunga hadir sebagai penyedia kue. Ia tidak hanya duduk di sudut dan menunggu. Ia berbaur, berbicara dengan para tamu, dan dengan cerdas menempatkan dirinya di lingkaran para pengusaha penting. Dengan senyum profesional dan sikapnya yang ramah, ia dengan cepat memenangkan hati banyak orang. Di antara mereka, ada beberapa investor besar yang dulu pernah berinteraksi dengan Prayoga Group. Di tengah percakapan, Bunga dengan halus mengarahkan topik ke arah bisnis properti. Ia pura-pura bertanya, "Apakah saya salah dengar, Tuan? Saya mendengar bahwa saham Prayoga Group sedang tidak baik-baik saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Sayang sekali, padahal mereka dulu salah satu yang terkuat." Salah satu investor, Tuan Handoko, seorang pria parubaya yang bijaksana, menghela napas. "Yah, Anda tidak salah dengar, Nona Bunga. Sejak Windy Prayoga dan putranya mengambil alih, manajemen mereka menjadi kacau. Terlalu banyak fokus pada pencitraan, sedikit sekali fokus pada profitabilitas." Bunga tersenyum tipis, seolah-olah ia berempati. "Oh, sayang sekali. Saya dengar mereka sedang mencari investor baru untuk proyek terbaru mereka." "Ya, mereka memang berusaha," jawab Tuan Handoko, nada suaranya terdengar ragu. "Tapi, setelah beberapa kerugian besar dan laporan yang tidak transparan, kami para investor jadi lebih berhati-hati. Kami tidak mau mengambil risiko." Bunga mengangguk, lalu ia melanjutkan dengan pertanyaan yang lebih mendalam. "Saya dengar, ada beberapa isu internal juga. Seperti, Bayu yang terlalu ambisius dengan proyek-proyek yang tidak jelas, dan Nyonya Windy yang lebih suka membuang uang untuk pesta dan gaya hidup mewah daripada membenahi perusahaan." Tuan Handoko dan beberapa investor lain saling berpandangan. Bunga tahu, ia telah berhasil menyentuh saraf mereka. Ia telah memberikan informasi yang sama persis dengan yang ia dapatkan dari Pak Heru, namun ia menyampaikannya dengan cara yang seolah-olah ia hanya seorang pebisnis baru yang ingin tahu. "Anda tahu banyak, Nona Bunga," ujar Tuan Handoko, sedikit curiga. "Saya hanya mencoba belajar, Tuan," jawab Bunga, tersenyum manis. "Bisnis kue saya memang kecil, tapi saya selalu berusaha untuk tahu siapa saingan saya dan bagaimana pasar bergerak. Saya tidak ingin terjebak dalam lubang yang sama seperti yang mereka alami." Percakapan itu berakhir, namun efeknya bertahan. Bunga tidak hanya menyebarkan rumor. Ia juga memberikan bukti, membenarkan keraguan yang sudah ada di benak para investor itu. Informasi negatif yang ia dapatkan dari Pak Heru, kini ia sebarkan dengan halus, seperti racun yang bekerja perlahan. Tidak hanya Tuan Sanjaya dan Tuan Handoko, Bunga juga mendekati beberapa pesaing bisnis lain dan jurnalis bisnis yang haus akan berita. Ia menyajikan informasi tentang kesulitan Prayoga Group, bukan sebagai gosip, melainkan sebagai analisis pasar yang mendalam. Ia menggunakan platform media sosialnya, yang kini memiliki ribuan pengikut, untuk memberikan ulasan bisnis yang secara tidak langsung menyinggung masalah yang dihadapi Prayoga Group. Sementara itu, Bayu dan Windy semakin panik. Mereka terus-menerus bertemu dengan bankir dan investor, namun pintu selalu tertutup. Mereka tidak tahu mengapa. Mereka tidak tahu, di balik penolakan itu, ada sebuah nama yang selalu muncul, Bunga. Windy, yang semakin frustrasi, suatu hari mengamuk di depan Bayu. "Ada apa ini, Bayu? Kenapa tidak ada investor yang mau bekerja sama dengan kita? Apakah mereka tidak melihat bagaimana kita sudah melakukan presentasi yang luar biasa?" "Aku tidak tahu, Ma," jawab Bayu, yang kini terlihat lebih kurus dan kelelahan. "Aku sudah mencoba segala cara. Seolah-olah, ada seseorang yang sengaja menyebarkan rumor buruk tentang kita di belakang layar." Windy tertawa sinis. "Siapa yang berani melakukan itu? Kita adalah keluarga Prayoga. Tidak ada yang berani berhadapan langsung dengan kita." Windy tidak tahu.
Di sisi lain kota, Bunga sedang tersenyum puas. Ia sedang merancang kue ulang tahun mewah untuk Tuan Sanjaya, kue yang dibuat dengan gambar logo perusahaan Tuan Sanjaya, lengkap dengan tulisan, kemenangan yang manis. Bunga tahu, kue itu adalah metafora. Kemenangan yang manis itu adalah kemenangan yang akan ia dapatkan dari kekalahan keluarga Prayoga. Bunga berhasil. Ia telah menanam benih-benih keraguan dan kebencian di kalangan para investor. Ia telah membuat keluarga Prayoga terisolasi. Mereka kini berada di dalam jebakan yang perlahan-lahan ia bangun. Semua kemewahan, kekuasaan, dan keangkuhan mereka perlahan-lahan mulai terkikis. Dan Bunga tahu, sekarang, saatnya untuk melangkah ke fase berikutnya. Saatnya untuk menjadi pahlawan yang akan menyelamatkan mereka, hanya untuk menjatuhkan mereka dengan cara yang paling kejam. Suasana di kantor pusat Prayoga Group terasa bagaikan di sebuah rumah duka. Bukan karena ada yang meninggal, melainkan karena mimpi-mimpi indah mereka yang perlahan-lahan sekarat. Setelah berbulan-bulan berjuang mencari investor baru, semua usaha mereka sia-sia. Kabar buruk tentang perusahaan mereka sudah menyebar terlalu jauh. Racun yang disebar Bunga telah bekerja dengan sempurna. Windy terlihat panik. Ia tidak lagi peduli dengan penampilannya yang sempurna. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya pucat. Ia mondar-mandir di kantor Bayu. Bagaimana ini, Bayu? Tuan Handoko baru saja menelepon. Dia menarik semua investasinya. Itu artinya, proyek kita yang di Kemang harus ditunda. Kita bisa bangkrut. Bayu, yang duduk di mejanya dengan tumpukan dokumen keuangan, terlihat sangat lelah. Ia tidak lagi terlihat seperti pangeran yang gagah. Wajahnya dihiasi dengan lingkaran hitam di bawah mata, dan jenggot tipis yang tidak terawat. Aku tahu, Ma. Aku sudah berusaha menghubungi investor lain, tapi tidak ada yang mau. Mereka semua bilang, mereka takut dengan reputasi perusahaan kita yang sekarang. Reputasi apa? Kita adalah keluarga Prayoga. Siapa yang berani merusak reputasi kita? Windy berteriak, matanya memerah. Pasti ada yang bermain kotor. Aku yakin ada yang sengaja melakukan ini. Bayu menggeleng, frustrasi. Ia teringat Bunga. Ia tahu Bunga tidak akan pernah melakukan hal sekejam itu. Atau, setidaknya, Bunga yang dulu ia kenal tidak akan melakukannya. Tapi, Bunga yang baru, yang ia lihat di hari pernikahan, adalah Bunga yang berbeda. Bunga yang dipenuhi amarah dan dendam. Kita sudah di ujung tanduk, Ma, ujar Bayu pelan. Proyek Kemang itu adalah kesempatan terakhir kita. Kalau itu gagal, kita akan kehilangan semuanya. Rumah kita, aset kita, semua. Windy jatuh terduduk di sofa. Matanya kosong. Ia tidak pernah membayangkan hari ini akan tiba. Hidupnya selalu dipenuhi dengan kemewahan, kekuasaan, dan pesta-pesta. Ia tidak tahu bagaimana rasanya jatuh. Bagaimana rasanya menjadi orang biasa. Kita harus mencari cara lain. Bayu, bisik Windy, suaranya lemah. Pasti ada cara lain. Tepat saat itu, telepon di meja Bayu berdering. Bayu mengangkatnya dengan enggan. Halo? Ya, saya Bayu Prayoga. Apa? Investor baru? Dari mana? Ia menutup telepon, wajahnya mendadak cerah. Mama, ada investor baru. Mereka dari perusahaan asing, namanya Cinta Holding. Mereka tertarik dengan proyek kita di Kemang. Windy bangkit, matanya berbinar. Syukurlah. Lihat. Kan? Aku sudah bilang, keberuntungan selalu berpihak pada kita. Keesokan harinya, Bunga, yang menyamar sebagai perwakilan dari Cinta Holding, datang ke kantor Prayoga Group. Ia mengenakan setelan jas kerja yang mahal dan elegan, rambutnya dicepol rapi, dan wajahnya terpoles riasan profesional yang membuat penampilannya terlihat lebih dewasa dan berwibawa. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Miss Lily, perwakilan senior dari Cinta Holding. Windy dan Bayu menyambutnya dengan ramah, penuh harapan. Mereka tidak mengenali Bunga sama sekali. Wajahnya yang dulu ceria, kini dingin dan tegas. Matanya yang dulu memancarkan cinta, kini tajam dan penuh perhitungan. Terima kasih sudah datang, Miss Lily, ucap Bayu, tersenyum ramah. Kami sangat menghargai ketertarikan Anda pada proyek kami. Tentu saja, jawab Bunga, suaranya tenang dan terkontrol. Proyek Anda di Kemang memiliki potensi yang sangat besar. Namun, setelah kami melakukan audit internal, kami menemukan bahwa perusahaan Anda sedang mengalami beberapa masalah finansial. Wajah Bayu dan Windy memucat. Itu tidak benar, ucap Windy, mencoba menutupi kegugupannya. Bunga tersenyum tipis. Oh, benarkah? Kalau begitu,
ini akan menjadi mudah. Tapi kalau Anda bersikeras tidak ada masalah, maka kami akan mencari proyek lain. Tidak, tidak, tunggu. Windy segera memotong. Memang ada sedikit masalah. Tapi itu hanya masalah kecil yang bisa diatasi. Baiklah, kata Bunga, mengangguk. Karena masalah itu, kami tidak bisa memberikan investasi dalam jumlah penuh. Kami hanya bisa mengakuisisi saham mayoritas Anda dan mengelola proyek kemang ini. Dengan begitu, kami bisa mengatasi masalah finansial Anda, dan proyek itu bisa berjalan. Bayu dan Windy terkejut. Akuisisi saham mayoritas? Seru Bayu. Itu artinya, kami akan kehilangan kendali atas perusahaan kami. Itu adalah satu-satunya cara, Tuan Bayu, jawab Bunga, suaranya tidak menunjukkan simpati sedikitpun. Kami akan mengambil alih, membereskan masalah, dan perusahaan Anda akan selamat. Tapi, Anda dan ibu Anda hanya akan menjadi pemegang saham minoritas. Seluruh keputusan akan berada di tangan kami. Windy panik. Ini tidak bisa. Ini adalah perusahaan kami. Kami tidak bisa begitu saja menyerahkannya pada orang lain. Kalau begitu, silakan saja. Bunga bangkit, pura-pura akan pergi. Kami akan mencari perusahaan lain. Saya yakin banyak perusahaan yang membutuhkan investor seperti kami. Dan Anda Anda bisa melihat perusahaan Anda bangkrut. Windy menahan Bunga. Tunggu. Jangan pergi. Kita bisa bicarakan ini. Bunga duduk kembali. Hanya ada dua pilihan, Nyonya. Setuju dengan tawaran kami, dan perusahaan Anda akan selamat. Atau, menolak, dan Anda akan kehilangan semuanya. Ini adalah kesempatan dalam kesempitan Anda. Bayu dan Windy saling berpandangan. Mereka tahu, Bunga benar. Mereka sudah tidak punya pilihan lain. Mereka sudah terlalu dalam di jurang kehancuran. Tawaran Bunga, seburuk apapun itu, adalah satu-satunya tali penyelamat yang tersisa. Dengan berat hati, Bayu menghela napas. Baiklah, Miss Lily. Kami setuju. Windy menatap putranya, air matanya jatuh. Ia tidak pernah berpikir, hidupnya akan berakhir seperti ini. Ia akan kehilangan kekuasaan, kekayaan, dan status sosialnya. Semua itu, hanya karena keserakahannya dan keangkuhannya. Bunga tersenyum tipis, senyum yang tidak terlihat oleh Bayu dan Windy. Senyum kemenangan yang ia tunggu-tunggu. Keputusan yang bijak. Kita akan segera menyiapkan dokumennya. Selamat datang di era baru perusahaan Anda. Bunga bangkit dan meninggalkan kantor itu, membawa serta dokumen yang telah mereka tanda tangani. Ia meninggalkan Bayu dan Windy dalam keterpurukan, dalam perasaan putus asa yang sama seperti yang ia rasakan di hari pernikahan. Bunga tahu, mereka tidak akan pernah melupakan hari ini. Dan ia pun tidak. Karena hari ini adalah awal dari kehancuran mereka, dan awal dari balas dendam yang akan terasa sangat manis. Babak baru telah dimulai. Babak di mana Bunga akan menunjukkan kepada mereka bahwa seorang penjahit kue bisa menjadi sosok yang paling berbahaya. Hari itu adalah hari yang akan mengubah segalanya. Sebuah ruangan rapat di kantor Prayoga Group disulap menjadi tempat penandatanganan dokumen akuisisi. Suasana terasa sangat tegang. Di satu sisi meja, Bayu dan Windy duduk dengan wajah pucat dan mata yang kosong. Di sisi lain, Bunga duduk dengan tenang, didampingi oleh dua pengacara senior yang disewanya, serta sebuah tim yang terdiri dari akuntan dan notaris. Ia tidak lagi mengenakan setelan jas bisnis yang kaku, melainkan sebuah gaun kerja elegan berwarna merah marun, yang memberikan kesan tegas dan berani. Bayu dan Windy tidak mengenali Bunga sama sekali. Di mata mereka, ia hanyalah Miss Lily, wanita dingin dan kejam dari Cinta Holding yang kini menjadi satu-satunya harapan mereka untuk tidak bangkrut. Mereka tidak tahu, di balik wajah profesional itu, ada kebencian yang mendalam dan tekad untuk menghancurkan mereka. Baiklah, Tuan Bayu, Nyonya Windy, kata salah satu pengacara Bunga. Dokumen akuisisi ini sudah selesai. Dengan penandatanganan ini, Cinta Holding akan secara resmi mengambil alih saham mayoritas perusahaan Anda. Semua aset perusahaan akan beralih ke kendali kami, dan Anda akan menjadi pemegang saham minoritas. Seluruh hutang dan kewajiban perusahaan juga akan menjadi tanggung jawab kami. Windy gemetar. Tangannya memegang pulpen, namun ia tidak bisa bergerak. Bayu menepuk pundak ibunya, memberikan isyarat agar ia menandatangani. Mama, ini sudah keputusan kita, bisik Bayu. Dengan berat hati, Windy mengambil napas dalam-dalam. Ia melirik ke arah Bunga. Miss Lily, saya harap Anda akan menjaga perusahaan yang sudah dibangun oleh almarhum suami saya ini dengan baik, ucap Windy, suaranya parau. Bunga tersenyum,
senyum yang tidak pernah terlihat oleh Bayu dan Windy. Senyum itu penuh arti, sebuah perpaduan antara kepuasan dan dendam. Tentu saja, Nyonya Windy, jawabnya dengan suara yang tenang. Saya akan menjaga perusahaan ini. Saya akan mengurusnya dengan cara yang paling manis. Windy dan Bayu menandatangani dokumen-dokumen itu satu persatu. Setiap tanda tangan adalah sebuah paku yang menancap di peti mati kekuasaan mereka. Dengan setiap goresan tinta, mereka menyerahkan semua yang mereka miliki kepada Bunga. Saat dokumen terakhir ditandatangani, Bayu dan Windy merasa hampa. Mereka sudah kehilangan segalanya. Sudah selesai, kata pengacara itu. Tunggu dulu, ucap Bunga, bangkit dari kursinya. Ia berjalan perlahan ke arah Bayu dan Windy. Ada satu hal yang ingin saya katakan. Bayu menatap Bunga dengan mata lelah. Apalagi, Miss Lily, kami sudah tidak punya apa-apa lagi untuk Anda. Bunga tersenyum. Oh, Anda salah, Tuan Bayu. Anda masih punya satu hal. Sebuah kenangan. Kenangan yang mungkin sudah Anda lupakan, tapi saya tidak. Bunga mengambil lap dari tangannya dan dengan perlahan, mengusap riasan di wajahnya. Windy dan Bayu menatapnya dengan bingung. Mata mereka terbelalak kaget saat wajah Bunga yang asli mulai terlihat. Pria di depan mereka, Miss Lily yang dingin, kini perlahan-lahan berubah menjadi wajah yang sangat mereka kenal. Bunga? Seru Bayu, tidak percaya. Tidak mungkin. Windy jatuh terduduk di kursinya, tangannya menutupi mulutnya. Kamu, Bunga? Bunga tersenyum tipis, senyum yang tidak lagi profesional, melainkan sinis. Ya, ini saya. Bunga, penjahit kue kecil yang dulu Tante Windy hina. Anak dari wanita yang Tante permalukan di depan semua orang. Bayu bangkit, wajahnya pucat. Bunga, jadi ini semua rencana kamu? Tentu saja, jawab Bunga dingin. Aku sudah bilang, Mas Bayu, aku akan membalas semuanya. Dan ini baru permulaan. Windy, yang sudah pulih dari keterkejutannya, bangkit dengan wajah merah padam. Beraninya kamu? Kamu menipu kami. Kamu melakukan ini hanya untuk balas dendam? Bunga tertawa getir. Menipu? Saya tidak menipu, Tante Windy. Saya hanya menggunakan kecerdasan saya. Kecerdasan yang Tante pikir tidak saya miliki, karena saya hanyalah anak seorang penjahit. Saya tidak melupakan sedikit pun dari apa yang Tante lakukan. Saya tidak melupakan bagaimana Tante dengan sengaja menumpahkan kue pernikahan ke ibu saya. Saya tidak melupakan bagaimana Tante tertawa mengejek saat ibu saya menangis. Dan saya tidak melupakan bagaimana Tante menyebut saya tidak sepadan dengan putra Tante. Air mata Bayu jatuh. Bunga, aku minta maaf. Maaf? Bunga tertawa sinis. Maaf tidak akan mengembalikan harga diri ibu saya. Maaf tidak akan mengembalikan hati saya yang hancur. Maaf tidak akan mengembalikan mimpi saya yang sudah Tante hancurkan. Bunga berjalan mendekat ke arah Windy. Matanya menatap Windy tajam. Anda pikir Anda sudah menang? Anda pikir Anda sudah berhasil menyingkirkan saya? Anda salah besar. Saya tidak pergi. Saya hanya kembali. Kembali dengan rencana, kembali dengan kekuasaan, dan kembali untuk menghancurkan kalian. Kini, perusahaan ini, yang Tuan Bayu bangga-banggakan, sudah menjadi milik saya. Uang dari penjualan gaun pengantin yang saya jual, saya gunakan untuk memulai bisnis kue saya. Bisnis kue yang berhasil, berkat ibu saya. Dan dari keuntungan bisnis kue itu, saya gunakan untuk menyewa detektif, untuk memanipulasi pasar, dan untuk menjebak kalian. Kini, Anda, Nyonya Windy, tidak lagi menjadi nyonya besar yang berkuasa. Anda hanya seorang pemegang saham minoritas di perusahaan yang kini saya miliki. Anda tidak lagi punya kekuasaan. Anda tidak lagi punya harga diri. Semua yang Anda banggakan, sudah saya ambil. Windy terjatuh di kursinya, terisak. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia telah dihancurkan oleh wanita yang dulu ia remehkan. Bunga mengambil napas dalam-dalam. Balas dendam ini adalah balasan atas semua perbuatan kalian. Ini adalah balasan atas air mata ibu saya. Ini adalah balasan yang sangat manis. Lebih manis dari kue-kue yang saya buat. Bunga menoleh ke arah Bayu, yang masih terlihat syok. Mas Bayu, kita sudah selesai. Saya tidak akan pernah memaafkan kalian. Kalian harus hidup dengan konsekuensi dari perbuatan kalian. Mulai sekarang, kalian akan tahu bahwa seorang penjahit kue bisa jauh lebih berbahaya dari yang kalian duga. Bunga membalikkan badannya. Tim, saya ingin rapat pertama diadakan besok pagi.
Dan saya tidak ingin ada satupun dari mereka yang hadir di sana. Kirimkan mereka surat pemberhentian. Mereka bukan lagi bagian dari perusahaan ini. Bunga melangkah keluar ruangan, meninggalkan Bayu dan Windy dalam kehancuran. Pintu tertutup, meninggalkan mereka dalam kesunyian yang mencekam. Windy menangis sejadi-jadinya, penyesalan dan kemarahan kini campur aduk di dalam hatinya. Bayu hanya bisa menatap kosong ke arah pintu, hatinya hancur. Ia tidak tahu, bunga yang ia cintai sudah mati. Dan dari abunya, lahir sosok bunga yang paling menakutkan. 6 bulan telah berlalu sejak hari yang menghancurkan itu. 6 bulan yang terasa seperti neraka bagi Windy dan Bayu. Mereka, yang dulunya adalah penguasa bisnis properti, kini harus hidup dari nol. Rumah mewah mereka di Pondok Indah, mobil-mobil mewah mereka, dan semua aset berharga lainnya telah disita untuk melunasi utang-utang perusahaan yang kini dimiliki oleh Bunga. Mereka harus pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota, sebuah tempat yang jauh dari kemewahan dan fasilitas yang dulu mereka nikmati. Bayu, yang dulunya adalah putra mahkota, kini harus mencari pekerjaan serabutan. Ia yang biasa mengenakan setelan jas mahal dan mengendarai mobil sport, sekarang harus naik kendaraan umum dan bekerja di sebuah kafe sebagai pelayan. Tubuhnya yang dulu tegap, kini terlihat lebih kurus dan lelah. Wajahnya yang tampan kini dihiasi oleh keputusasaan. Windy, ibu yang dulunya angkuh dan sombong, kini harus menghadapi kenyataan yang pahit. Ia yang dulu selalu berbelanja di butik-butik mahal, kini harus berbelanja di pasar tradisional, menawar harga sayur mayur dengan tangan yang gemetar. Ia yang dulu selalu dilayani oleh para pelayan, kini harus membersihkan rumahnya sendiri, memasak, dan mencuci pakaian. Kesombongan yang dulu memenuhi dirinya, kini telah terkikis, digantikan oleh kerendahan hati dan penyesalan yang mendalam. Setiap malam, Windy selalu teringat pada hari pernikahan itu. Ia teringat pada wajah ibunya Bunga yang menangis, wajah Bunga yang penuh amarah, dan tawa sinisnya sendiri. Ia teringat pada setiap kata-kata kejam yang ia lontarkan. Penyesalan itu kini menjadi siksaan yang paling berat. Ia tidak hanya kehilangan hartanya, tetapi juga harga dirinya. Suatu malam, Windy melihat Bayu yang tertidur pulas di sofa. Wajah putranya terlihat sangat lelah. Windy menangis dalam diam. Ia tahu, semua ini adalah kesalahannya. Jika saja ia tidak begitu sombong, jika saja ia menerima Bunga dengan ikhlas, mungkin hidup mereka tidak akan hancur seperti ini. Bunga adalah wanita yang baik, wanita yang cerdas dan pekerja keras. Ia adalah berlian yang dilemparkan oleh Windy ke lumpur. Dan kini, berlian itu kembali untuk menghancurkan mereka. Keesokan harinya, Windy membangunkan Bayu. Bayu, Mama rasa, kita harus menemui Bunga. Bayu, yang masih setengah sadar, mengerutkan kening. Menemui Bunga? Untuk apa, Ma? Setelah semua yang kita lakukan padanya, dia tidak akan pernah mau menemui kita. Kita harus minta maaf, Bayu, ucap Windy, suaranya parau. Mama harus minta maaf padanya. Mama harus meminta maaf pada ibunya. Semua ini salah Mama. Mama tidak bisa hidup dengan rasa bersalah ini. Bayu menatap ibunya. Ia melihat kerendahan hati di mata ibunya yang dulu sombong. Ia melihat penyesalan yang tulus. Ia tahu, ibunya sudah benar-benar berubah. Tapi, Ma, Bunga tidak akan memaafkan kita. Kita tidak akan tahu sebelum kita mencoba. Bayu, kata Windy, matanya berkaca-kaca. Mama tidak peduli jika dia tidak mau memaafkan. Tapi Mama harus mengatakan permintaan maaf ini. Mama harus memintanya untuk menghentikan ini semua. Mama tidak ingin kamu menderita lagi. Setelah perdebatan panjang, Bayu akhirnya setuju. Mereka berdua, dengan pakaian yang sederhana, berangkat menuju toko kue bunga. Jaraknya tidak jauh, tetapi terasa seperti perjalanan yang sangat panjang. Mereka gugup. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka tidak tahu bagaimana Bunga akan bereaksi. Saat mereka tiba di depan toko bunga es Sweet Revenge, mereka terkejut. Toko kue itu kini jauh lebih besar dan lebih megah dari yang mereka bayangkan. Interiornya sangat mewah dan elegan, penuh dengan aroma kue yang menggoda. Di sana, di meja kasir, Bunga berdiri. Ia tidak lagi mengenakan gaun pengantin, tidak juga setelan jas formal. Ia mengenakan seragam koki yang bersih, rambutnya diikat rapi, dan wajahnya dihiasi oleh senyum. Senyum itu, Bayu dan Windy tidak bisa melupakannya. Senyum itu adalah senyum kemenangan. Senyum itu adalah senyum balas dendam yang manis. Windy melangkah masuk dengan ragu-ragu. Bunga? Suaranya bergetar. Bunga mendongak, melihat mereka. Senyum di wajahnya tidak luntur. Selamat datang di bunga es Sweet Revenge.
sapa Bunga, suaranya tenang dan ramah. Ada yang bisa saya bantu? Bayu dan Windy terdiam. Mereka tidak menyangka Bunga akan menyambut mereka dengan sikap seperti ini. Windy mendekati Bunga. Air matanya menetes. Bunga, Mama datang ke sini. Mama ingin minta maaf. Bunga tidak menjawab. Ia hanya menatap Windy, senyumnya tetap terukir. Mama minta maaf. Windy melanjutkan, tangisnya pecah. Mama tahu, permintaan maaf ini sudah sangat terlambat. Mama tahu, Mama sudah menghancurkan hidupmu dan ibumu. Mama sudah menghina kalian, memperlakukan kalian seperti sampah. Tapi, Mama benar-benar menyesal, Bunga. Mama sudah kehilangan segalanya. Mama sudah kehilangan kekayaan, kekuasaan, dan yang paling penting, Mama sudah kehilangan harga diri Mama. Dan Mama tahu, ini semua balasan dari perbuatan Mama. Windy berlutut, di tengah toko kue itu, di depan para pelanggan yang menatap mereka dengan bingung. Mama mohon, Bunga. Tolong maafkan Mama. Tolong kembalikan semuanya. Mama akan melakukan apapun. Bayu, yang melihat ibunya berlutut, juga ikut berlutut. Bunga, aku juga minta maaf. Aku minta maaf karena tidak bisa melindungimu. Aku minta maaf karena tidak bisa membela ibumu. Aku minta maaf karena membiarkan semua ini terjadi. Bunga menatap mereka. Ia melihat Windy yang sudah hancur, Bayu yang sudah kehilangan harapan. Ia melihat penyesalan yang tulus di mata mereka. Hatinya merasa puas. Ini adalah pembalasan yang ia tunggu-tunggu. Ini adalah momen ketika mereka akhirnya merasakan apa yang ia rasakan. Namun, permintaan maaf itu terlambat. Hati Bunga sudah terlalu dingin. Luka yang mereka torehkan sudah terlalu dalam. Bunga tidak lagi merasakan cinta untuk Bayu, atau belas kasihan untuk Windy. Yang ia rasakan hanyalah kekosongan dan kepuasan. Bunga membungkuk, membantu Windy dan Bayu untuk berdiri. Senyum di wajahnya tidak luntur. Itu adalah senyum kemenangan. Permintaan maaf Anda, Nyonya Windy, saya terima. Ucap Bunga, suaranya lembut. Tapi, itu tidak akan mengubah apa-apa. Permintaan maaf Anda sudah sangat terlambat. Bayu dan Windy menatapnya, wajah mereka dipenuhi harapan. Lalu, apakah kau akan mengembalikan perusahaan kami, Bunga? Tanya Bayu, suaranya bergetar. Bunga hanya tersenyum. Tidak, Mas Bayu. Perusahaan itu sekarang milik saya. Dan saya tidak akan pernah mengembalikannya. Tapi, saya bisa menawarkan Anda sesuatu yang lain. Tentu saja, Bunga tidak akan mengembalikan semuanya. Balas dendam ini adalah hasil dari kerja kerasnya, air mata ibunya, dan kehancuran mimpinya. Ia tidak akan begitu saja membuang semua yang sudah ia raih. Ini adalah saat di mana ia akan menunjukkan kepada mereka bahwa ia adalah sosok yang lebih kuat, lebih berkuasa, dan lebih berbahaya dari yang pernah mereka duga. Permintaan maaf tulus yang keluar dari mulut Windy Prayoga tidaklah cukup untuk menghapus luka di hati Bunga. Permintaan maaf itu, yang ia terima dengan wajah datar, tidak akan mengembalikan harga diri ibunya yang terenggut, juga tidak akan menghidupkan kembali mimpi pernikahan yang telah hancur. Bunga berdiri di antara mereka, di tengah tokonya yang mewah, sebuah simbol kesuksesan yang ia bangun dari puing-puing kehancuran. Windy, yang masih berlutut di lantai, menatap Bunga dengan mata penuh harap. Bunga, kau sudah menerima maafku. Sekarang, tolong bantu kami. Tolong kembalikan perusahaan kami. Mama mohon. Bunga membantu Windy berdiri, namun tangannya terasa dingin. Saya sudah katakan, Nyonya Windy, perusahaan itu sekarang milik saya. Dan saya tidak akan pernah mengembalikannya. Jawab Bunga, suaranya tenang namun menusuk. Anda sudah melakukan kesalahan besar. Dan sekarang, Anda harus menanggung konsekuensinya. Bayu, yang juga sudah berdiri, mencoba berbicara. Tapi, Bunga, aku juga sudah meminta maaf. Aku mencintaimu. Kita bisa mulai dari awal lagi. Bunga menatap Bayu, tatapannya kosong. Pria yang dulu ia cintai kini tidak lagi memiliki tempat di hatinya. Bunga yang dulu begitu mencintainya, sudah mati. Mas Bayu, ucapnya, suaranya terdengar hampa. Kita sudah selesai. Cinta yang Mas Bayu sebutkan itu, sudah hancur bersama dengan mimpi pernikahan saya. Jangan pernah lagi berbicara tentang cinta di hadapan saya. Bayu menunduk, air matanya menetes. Ia tahu, ia telah kehilangan Bunga selamanya. Bunga kemudian kembali menatap Windy, senyum tipis terukir di wajahnya. Namun, saya tidak sepenuhnya kejam, ucap Bunga. Anda bilang Anda menyesal. Anda bilang Anda mau melakukan apa saja untuk menebus kesalahan.
Saya akan berikan Anda kesempatan. Kesempatan untuk menebus kesalahan, bukan untuk mendapatkan kembali kekayaan. Windy mengangkat kepalanya, matanya berbinar. Kesempatan apa, Bunga? Saya akan membantu Anda memulai bisnis baru. Bisnis yang serupa dengan yang ibu saya lakukan dulu, jawab Bunga. Sebuah bisnis kue kecil-kecilan di rumah. Anda akan membuat kue, dan saya akan membantu Anda memasarkannya. Bayu dan Windy terkejut. Bisnis kue? Tanya Windy, tidak percaya. Tapi saya tidak bisa membuat kue. Bunga tertawa kecil, tawa yang penuh sindiran. Anda akan belajar. Seperti saya belajar cara menjadi pebisnis handal, Anda akan belajar cara menjadi penjahit kue. Bukankah Anda pernah meremehkan pekerjaan ini? Sekarang, Anda akan menjalaninya. Mata Windy membelalak. Ia mengerti. Bunga tidak sedang menolongnya. Bunga sedang membalas dendamnya dengan cara yang paling kejam. Bunga ingin Windy merasakan apa yang ibunya rasakan. Bunga ingin Windy tahu betapa susahnya menjadi seorang penjahit kue yang dulu ia remehkan. Itu adalah penghinaan, ucap Windy, suaranya bergetar. Penghinaan? Tidak, Nyonya Windy, jawab Bunga, suaranya kini terdengar serius. Ini adalah pelajaran. Pelajaran tentang kerja keras, kerendahan hati, dan nilai dari sebuah kejujuran. Saya tidak ingin Anda menjadi pengemis yang hidup dari belas kasihan. Saya ingin Anda menjadi orang yang mandiri, orang yang bisa menghargai pekerjaan orang lain. Saya ingin Anda bangkit dari keterpurukan, dengan cara yang sama seperti ibu saya bangkit. Windy terdiam. Ia menatap Bunga, lalu ia menatap Bayu yang masih tertunduk. Ia tahu, Bunga benar. Ia tidak bisa lagi mengandalkan siapapun. Ia harus bangkit sendiri. Dan satu-satunya cara untuk bangkit adalah dengan menerima tawaran Bunga. Baiklah, ucap Windy, suaranya lemah. Saya akan menerimanya. Bunga tersenyum puas. Bagus. Saya akan kirimkan beberapa resep dasar dan bahan-bahan kue ke rumah Anda. Anda bisa mulai dari sana. Dan untuk Bayu maaf. Saya tidak bisa membantu Mas Bayu. Bayu mendongak, matanya penuh keputusasaan. Bunga, kenapa? Kenapa kamu begitu kejam? Saya tidak kejam, Mas Bayu, jawab Bunga, suaranya kembali dingin. Saya hanya adil. Saya hanya memberikan balasan yang setimpal. Saya tidak ingin lagi berurusan dengan Mas Bayu. Saya tidak ingin lagi melihat Mas Bayu. Bayu mengangguk, hatinya hancur berkeping-keping. Ia tahu, ia telah kehilangan Bunga untuk selamanya. Bunga adalah wanita yang kejam, tapi ia juga yang paling berhak untuk menjadi seperti itu. Bunga kemudian berbalik, mengambil ponselnya. Dan, untuk ibu saya akan memberinya kejutan. Ibu Santi, yang tidak tahu apa-apa, terkejut saat Bunga datang ke rumah mereka, membawa beberapa tas besar. Bunga, apa ini? Ibu, Bunga tersenyum. Mulai sekarang, ibu akan menjadi koki kue pribadi untuk sebuah perusahaan catering besar. Ibu tidak perlu lagi bekerja di dapur kecil. Ibu akan menjadi konsultan ahli kue untuk toko-toko kue di seluruh kota. Dan yang paling penting, ibu tidak akan lagi bekerja untuk orang lain. Ibu Santi terdiam, air matanya menetes. Ia tidak menyangka, Bunga akan melakukan semua ini untuknya. Ibu akan menjadi koki kue terkenal. Bu, ucap Bunga, memeluk ibunya. Semua orang akan tahu nama ibu. Semua orang akan menghargai ibu. Dan semua orang akan tahu, bahwa seorang penjahit kue juga bisa menjadi sukses. Di sisi lain kota, Windy memulai hidup barunya. Tangannya yang dulu biasa memegang tas-tas mewah, kini harus memegang mixer dan spatula. Ia belajar dari resep-resep yang diberikan Bunga, membuat adonan kue yang terus-menerus gagal. Ia menangis, frustrasi. Namun, setiap kali ia ingin menyerah, ia selalu teringat pada wajah Bunga yang dingin dan kata-katanya yang menusuk. Ia terus mencoba. Bunga melihat semua itu dari jauh, melalui laporan-laporan yang ia terima dari salah satu karyawannya. Ia tersenyum tipis. Balas dendam ini adalah balasan yang paling manis. Balasan yang tidak hanya menghancurkan, tetapi juga mengajarkan. Bunga tahu, ia telah berhasil. Ia telah membalaskan dendamnya, dan ia telah membuat ibunya bangga. Ia sudah siap untuk melangkah ke babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia akan menemukan kebahagiaan sejati, tanpa Bayu, dan tanpa kenangan buruk tentang keluarga Prayoga. Setahun telah berlalu. Kota Jakarta, yang dulu menjadi saksi bisu kehancuran Bunga, kini menjadi saksi bisu kebangkitannya. Toko kue kecil yang ia mulai dengan ibunya,
kini berkembang menjadi sebuah butik kue megah bernama La Douce Vengeance, atau dalam bahasa Indonesia, balas dendam yang manis. Toko itu tidak hanya menjual kue, tetapi juga menjadi tempat bagi para pecinta kue untuk belajar dan menikmati keindahan kreasi bunga. Di balik kesuksesan butik itu, ada sebuah nama yang kini sangat dihormati, Ibu Santi. Ibu Santi, yang dulu hanya dikenal sebagai penjahit kue rumahan, kini telah menjadi koki kue terkenal. Wajahnya sering muncul di majalah kuliner dan acara televisi, membagikan resep dan tips membuat kue. Kisah hidupnya, dari seorang penjahit kue yang diremehkan hingga menjadi koki kue yang dihormati, menginspirasi banyak orang. Bunga telah memenuhi janjinya. Ia tidak hanya membalaskan dendamnya, tetapi juga mengangkat harkat dan martabat ibunya. Hari itu, Bunga mengadakan acara pembukaan untuk toko barunya. Aula yang megah itu dipenuhi oleh para pengusaha, jurnalis, dan food blogger. Bunga, dengan gaun malam berwarna emas yang elegan, berdiri di panggung. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita yang hancur. Matanya memancarkan aura kepercayaan diri, senyumnya profesional dan berwibawa. Di sampingnya, Ibu Santi, mengenakan gaun kebaya mewah, tersenyum bangga. Bunga, kamu sudah berhasil. Ibu tidak menyangka semua ini akan terjadi, bisik Ibu Santi, matanya berkaca-kaca. Bunga memegang tangan ibunya. Ibu yang berhasil, Bu. Ini semua berkat Ibu. Tepat di tengah acara, seorang pria tampan dengan setelan jas rapi menghampiri Bunga dan ibunya. Pria itu memiliki senyum yang hangat dan mata yang tulus. Selamat atas pembukaan toko barunya, Nona Bunga, ucap pria itu, suaranya ramah. Nama saya Dika. Saya pemilik catering Delicioso. Saya sangat mengagumi karya Anda. Bunga tersenyum, terima kasih, Tuan Dika. Saya juga sering mendengar nama catering Anda. Dika kemudian menoleh ke arah Ibu Santi. Dan ini pasti Nyonya Santi, koki kue legendaris yang saya kagumi. Senang bertemu dengan Anda, Bu. Resep kue lapis Anda di majalah itu sangat luar biasa. Ibu Santi tersipu malu. Ah, Tuan Dika tidak perlu berlebihan. Saya serius, Bu, ujar Dika, matanya penuh kekaguman. Saya selalu percaya, kue yang lezat itu berasal dari hati. Dan kue-kue Anda, terasa sangat tulus. Melihat Dika yang begitu menghormati ibunya, hati Bunga terasa sedikit hangat. Ia yang sudah terbiasa dengan Bayu dan keluarganya yang meremehkan ibunya, kini melihat seorang pria yang tulus mengagumi ibunya. Dika dan Bunga terlibat dalam percakapan yang panjang. Mereka berbicara tentang bisnis, tentang passion mereka terhadap makanan, dan tentang impian mereka. Bunga merasa nyaman berbicara dengan Dika. Dika tidak berusaha memamerkan kekayaannya, tidak juga merendahkannya. Ia berbicara dengan Bunga sebagai sesama pebisnis, sebagai sesama manusia. Sejak malam itu, Dika dan Bunga semakin sering bertemu. Mereka berinteraksi bukan hanya sebagai rekan bisnis, tetapi juga sebagai teman. Dika sering mengajak Bunga dan ibunya makan malam. Ia sering mengirimkan bunga dan coklat ke toko bunga. Ia bahkan sering datang ke toko bunga hanya untuk duduk dan mengobrol dengan Ibu Santi, mendengarkan cerita-cerita Ibu Santi tentang masa lalunya. Bunga, yang sudah lama menutup hatinya, kini mulai merasakan sesuatu. Dika adalah kebalikan dari Bayu. Bayu adalah pria dari keluarga kaya yang menganggap remeh latar belakangnya. Dika adalah pria yang juga sukses, tetapi ia menghargai Bunga apa adanya, dan yang paling penting, ia sangat menghormati ibunya. Suatu malam, Dika mengajak Bunga makan malam di sebuah restoran. Bunga, ucap Dika, menatapnya dengan tulus. Aku tahu, kamu memiliki masa lalu yang sulit. Aku tahu, kamu sudah melewati banyak hal. Tapi, aku ingin kamu tahu, aku menyukai kamu. Aku menyukai kamu apa adanya. Bunga terdiam. Hatinya berdebar. Ia sudah lama tidak merasakan perasaan ini. Ia takut. Ia takut jika Dika akan sama seperti Bayu. Ia takut jika Dika akan menghancurkan hatinya lagi. Dika, ucap Bunga, suaranya bergetar. Aku tidak tahu. Tidak apa-apa, ujar Dika, memegang tangannya. Aku tidak memintamu untuk menjawab sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu, perasaanku tulus. Aku tidak peduli dengan masa lalumu, Bunga. Aku hanya peduli dengan masa depanmu. Dan yang paling penting, aku sangat menghormati ibumu. Ibu Santi adalah wanita yang luar biasa. Air mata Bunga menetes. Dika tidak hanya menerima dirinya, tetapi juga menerima ibunya. Dika tidak merendahkan ibunya, melainkan menghormatinya. Itu adalah hal yang paling penting bagi Bunga. Di sisi lain kota, Bayu dan Windy masih berjuang. Windy,
Dengan segala kerendahan hatinya, kini berhasil membuka bisnis kue kecil-kecilan di rumah. Kue-kuenya laku, tetapi tidak sebanding dengan kemewahan yang dulu mereka miliki. Bayu masih bekerja serabutan, ia tidak bisa bangkit. Ia sering melihat Bunga di televisi, melihat kesuksesannya. Hatinya hancur. Ia menyesal. Ia menyesal telah melepaskan Bunga. Windy, yang melihat putranya yang terpuruk, sering menasihatinya. Bayu, sudahlah. Kita tidak bisa lagi kembali ke masa lalu. Bunga sudah menemukan kebahagiaannya. Kita harus belajar untuk menerima ini. Semua ini adalah balasan atas kesalahan kita. Di restoran itu, Bunga akhirnya tersenyum. Senyum itu bukan senyum profesional, bukan juga senyum dendam. Senyum itu adalah senyum bahagia. Senyum yang sudah lama hilang dari wajahnya. Ia tahu, Dika adalah orang yang tepat. Dika adalah babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia akan menemukan kebahagiaan sejati, bukan dari balas dendam, melainkan dari cinta. Bunga sudah siap untuk memulai. Ia sudah siap untuk hidup. 2 tahun telah berlalu sejak Bunga memulai babak baru dalam hidupnya. Ia tidak lagi terbebani oleh bayang-bayang masa lalu. Hatinya yang dulu beku oleh dendam, kini kembali menghangat, dipenuhi oleh cinta yang tulus dari Dika. Hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang indah. Dika bukan hanya seorang kekasih, melainkan juga seorang sahabat, seseorang yang selalu mendukung dan menghormati Bunga apa adanya. Pernikahan mereka, yang sederhana namun penuh makna, diadakan di sebuah taman yang indah. Bunga mengenakan gaun pengantin yang ia rancang sendiri, bukan lagi dengan mutiara mahal atau renda Prancis, melainkan dengan bunga-bunga segar dan kain katun murni yang melambangkan kesederhanaan dan ketulusan. Di hari itu, ia tidak lagi merasakan ketegangan atau ketakutan. Yang ia rasakan hanyalah kebahagiaan. Ibu Santi, dengan mata berkaca-kaca, berdiri di samping Bunga. Ia kini adalah seorang wanita yang sangat dihormati, seorang koki kue terkenal yang karyanya diakui di seluruh negeri. Hidupnya penuh dengan kebahagiaan dan kebanggaan terhadap putrinya. Bunga telah mengembalikan harga diri yang pernah direnggut oleh Windy. Bunga telah memberikan kebahagiaan yang tidak pernah ia sangka akan ia dapatkan. Di sisi lain kota, kehidupan Windy dan Bayu berjalan dengan pahit. Bisnis kue kecil yang Windy rintis kini sudah berjalan dengan baik, tetapi keuntungannya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Rumah kontrakan mereka yang kecil terasa sesak, dipenuhi dengan penyesalan. Setiap hari, Windy membuat kue dengan tangan yang gemetar. Ia selalu teringat pada penghinaan yang ia lakukan pada Ibu Santi. Setiap kali ia melihat senyum pelanggan, ia selalu teringat pada senyum Bunga yang penuh kemenangan. Bayu, yang masih bekerja serabutan, kini telah kehilangan semua teman-temannya. Ia yang dulu selalu dikelilingi oleh para pengusaha, kini sendirian. Ia sering duduk di kafe kecil, membaca koran, dan setiap kali ia melihat nama Bunga di kolom bisnis, hatinya terasa sakit. Ia melihat Bunga yang sukses, yang kini menikah dengan pria lain yang tulus mencintainya. Ia melihat Bunga yang bahagia, yang tidak lagi memikirkan dirinya. Suatu sore, Windy dan Bayu duduk di ruang tamu mereka yang sederhana. Windy, yang kini terlihat lebih tua dan lelah, menatap Bayu. Bayu, Mama rasa, kita memang pantas mendapatkan ini semua. Bayu menunduk, mengangguk. Aku tahu, Ma. Aku menyesal. Aku menyesal karena tidak bisa membela Bunga. Aku menyesal karena membiarkan Mama menghina ibunya. Aku menyesal. Mama lebih menyesal lagi, ucap Windy, air matanya menetes. Mama menyesal telah melepaskan Bunga. Dia adalah berlian, Bayu. Berlian yang sudah Mama buang ke lumpur. Dan sekarang, dia sudah bersinar, jauh lebih terang dari yang Mama bayangkan. Windy teringat pada hari pernikahan itu. Ia teringat pada senyum sinisnya, pada tawa mengejeknya. Ia teringat pada wajah Ibu Santi yang menangis, dan wajah Bunga yang penuh amarah. Ia tidak tahu, bahwa di balik wajah Bunga yang dingin itu, ada seorang wanita yang tulus mencintai putranya. Ia tidak tahu, bahwa di balik wajah ibunya Bunga yang sederhana itu, ada seorang wanita yang luar biasa. Kita sudah kehilangan segalanya, bisik Windy. Kita kehilangan kekayaan, kekuasaan, dan yang paling penting, kita kehilangan kesempatan untuk memiliki Bunga. Kita kehilangan kesempatan untuk memiliki menantu yang baik, yang mencintai kita apa adanya. Bayu tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah luar jendela. Ia melihat sebuah keluarga kecil yang sedang tertawa, seorang ayah, seorang ibu, dan seorang anak. Hati Bayu hancur. Ia tidak pernah bisa memiliki kebahagiaan itu lagi. Bunga adalah kebahagiaannya, dan ia telah melepaskannya. Di sisi lain kota,
Bunga dan Dika sedang makan malam bersama Ibu Santi. Mereka tertawa, berbicara tentang rencana masa depan mereka. Bunga tidak pernah lagi memikirkan Bayu atau Windy. Baginya, mereka adalah bagian dari masa lalu yang kelam. Ia sudah membalas dendamnya, ia sudah mendapatkan keadilan untuk ibunya, dan ia sudah menemukan kebahagiaannya. Bunga mengambil tangan Dika dan Ibu Santi. "Aku mencintai kalian," ucapnya, suaranya tulus. "Kalian adalah segalanya bagiku." Ibu Santi dan Dika tersenyum. Mereka tahu, Bunga sudah sembuh. Bunga sudah bangkit dari keterpurukannya, dan ia sudah siap untuk memulai hidup baru. Di rumah kontrakan yang sederhana, Windy dan Bayu hanya bisa meratapi nasib mereka. Mereka harus hidup dengan konsekuensi dari perbuatan mereka. Mereka harus hidup dengan penyesalan yang mendalam. Mereka akhirnya tahu bahwa kekayaan dan status sosial tidak akan pernah bisa membeli kebahagiaan. Akhir cerita ini tidaklah tentang Bunga yang kembali ke keluarga Bayu, melainkan tentang Bunga yang bangkit dari kehancuran, menemukan keadilan untuk ibunya, dan menemukan kebahagiaan sejatinya di luar sana. Bunga adalah wanita yang kuat, wanita yang tidak hanya bisa membuat kue yang manis, tetapi juga bisa membuat balas dendam yang sangat memuaskan. Dan yang terpenting, ia adalah wanita yang akhirnya menemukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati.